Tahun 2025 menjadi momentum bagi generasi muda dunia, khususnya yang lahir pada akhir 1990-an hingga awal 2010-an, yang kerap disebut generasi Z, Gen Z. Mereka muncul sebagai motor utama gerakan protes sosial dan politik di berbagai negara, menuntut perubahan, keadilan, dan transparansi dari pemerintah. Di Indonesia, gerakan ini mulai mencuat ketika pengumuman tunjangan perumahan untuk anggota parlemen yang hampir 10 kali lipat upah minimum memicu kemarahan mahasiswa. Demonstrasi di Jakarta menunjukkan kemarahan Gen Z terhadap elit politik yang dianggap tidak peka terhadap kebutuhan rakyat. Satu simbol dari protes ini adalah bendera bajak laut dari manga populer, One Piece, yang dengan cepat diadopsi sebagai lambang pergerakan. Momentum gerakan ini juga meluas ke Nepal pada bulan September. Sebuah video viral di Instagram dan TikTok menampilkan gaya hidup mewah, anak-anak nepotisme, sementara pemerintah menutup sekitar 20 platform digital. Kerusuhan terjadi di Kathmandu, termasuk pembakaran gedung parlemen, dan memaksa Perdana Menteri Nepal mengundurkan diri setelah demonstrasi 2 hari tersebut. Gelombang protes Gen Z tidak berhenti di Asia. Di Afrika, pemuda di ibu kota Madagaskar, Antananarivo, melakukan aksi menuntut pengunduran diri presiden sekaligus menyoroti krisis layanan dasar seperti air dan listrik. Di Maroko, gerakan Gen Z 212 menggunakan platform digital seperti Discord untuk mengordinasikan protes, menekankan reformasi pendidikan, akses layanan kesehatan, dan keadilan sosial. Di Amerika Selatan, mobilisasi Gen Z juga tampak di Peru. Pemuda dari 5 hingga Cusco turun ke jalan menyoroti isu politik, korupsi, dan tingkat ketidakamanan yang tinggi. Menurut Michelle Wieviorka, sosiolog dan direktur studi di Sekolah Studi Lanjutan Ilmu Sosial, EHES, ini adalah generasi yang tidak hanya bertindak untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memastikan semua orang memiliki akses ke pendidikan, kesehatan, dan perumahan, serta untuk mengakhiri korupsi di kekuasaan. Protes ini didorong oleh nilai-nilai universal. Data AFP mencatat bahwa gerakan protes Gen Z terjadi di setidaknya 19 negara. Beberapa di antaranya berhasil menuntut perubahan, sementara sebagian lainnya masih berlangsung hingga kini. Selain Indonesia, Nepal, Madagaskar, Maroko, dan Peru, aksi Gen Z juga terjadi di Timor Leste yang menolak pembelian mobil dinas anggota dewan, Paraguay terkait korupsi dan nepotisme, serta Bulgaria menyoroti korupsi anggaran pemerintah. Di Serbia, protes terkait korupsi dan kecelakaan proyek infrastruktur, di Georgia menuntut keadilan pasca pemilu, Togo memprotes reformasi konstitusional, Filipina menyoroti korupsi dan proyek banjir, Prancis menyoroti penghematan anggaran. Gerakan ini juga merambah Eropa dan Asia Selatan. Di Italia, Swiss, dan San Marino, Gen Z melakukan demonstrasi menentang perang Israel di Gaza. Maladewa menjadi tempat protes atas kontrol media dan korupsi, sementara Kamerun menyoroti konflik pemilu dan korupsi. Di Meksiko, demonstrasi menentang pembunuhan wali kota anti korupsi turut dilakukan. Michelle Wieviorka menekankan, gerakan ini memiliki karakter unik, tidak mengikuti pola konvensional dan sulit diprediksi. Gerakan ini dapat bertahan dan menghasilkan dampak yang langgeng, atau sebaliknya, menghilang sepenuhnya. Tidak ada aturan, ujar Wieviorka, menyoroti sifat dinamis dan global dari aksi Gen Z. Sejak awal tahun, protes di berbagai negara memperlihatkan kombinasi faktor sosial, politik, dan ekonomi yang memicu kemarahan generasi muda. Faktor-faktor ini mencakup tunjangan pejabat yang dianggap berlebihan, ketidakadilan sosial, korupsi, pengelolaan sumber daya yang tidak adil, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap mengekang kebebasan digital. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan media sosial menjadi kunci keberhasilan mobilisasi Gen Z. Platform seperti TikTok, Instagram, dan Discord memudahkan koordinasi, penyebaran informasi, dan penyebaran simbol-simbol protes seperti bendera One Piece. Pendekatan digital ini memungkinkan gerakan Gen Z menembus batas geografis dan membangun solidaritas global. Fenomena global ini menegaskan bahwa Gen Z tidak lagi pasif dalam menghadapi isu sosial politik. Mereka memanfaatkan kreativitas, teknologi, dan solidaritas untuk menekan pemerintah agar bertindak sesuai kepentingan publik. Meski hasil setiap protes berbeda-beda, rangkaian aksi ini menunjukkan adanya generasi muda yang kritis, vokal, dan siap mengambil peran aktif dalam menentukan arah perubahan sosial dan politik di negara mereka masing-masing. Dalam konteks global, protes Gen Z menjadi indikator penting bagi pemerintah dan pemimpin dunia mengenai aspirasi generasi muda. Dari Jakarta hingga Lima, dari Kathmandu hingga Antananarivo, muncul kesadaran kolektif bahwa perubahan bukan hanya tanggung jawab elit politik, tetapi juga tuntutan masyarakat muda yang memiliki akses informasi dan kemampuan mobilisasi tinggi.